اهدنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج القويم والصراط المستقيم وبعد. Kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu agama. Dan kita berharap semoga dengan wasilah Al-Fatihah hadirnya kita pada malam hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Enak Pak dipijat Pak. Semoga yang dipijat dan yang memijat mudahkan urusan, tambahkan rezekinya ya Allah. Di langit ketujuh ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Buku itu disebut Lauhul Mahfuz. Di langit pertama itu disebut Baitul Izzah. Baitul Izzah pakai ain. Al-Quran turun dari langit ketujuh menuju langit pertama. Turunnya sekaligus di malam Lailatul Qadar. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Turunnya di malam apa tadi? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di 10 awal, tengah, atau akhir. Akhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Jadi kenapa di kita dan di beberapa negara muslim lainnya termasuk Mesir itu kok mengadakan nuzulul Quran atau peringatan turunnya Quran bukan di 10 terakhir? Bener ya? Tapi justru mengadakannya di 10 pertengahan, yaitu malam ke-17. Hitungannya dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama itu Lailatul Qadar, tapi dari langit pertama ke bumi itu enggak sekaligus. Turunnya Quran ke dunia itu bertahap selama 23 tahun. 13 tahun Quran turun di Mekah. Makanya surat-surat yang turun di Mekah disebut surat-surat apa? Makkiyah. Dan surat-surat yang turun di Madinah namanya surat apa? Madaniyah.
Surat yang pertama turun dari langit pertama Baitul Izzah ke bumi adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya surat itu di malam ke-17 Ramadan. Berarti kalau mengadakan peringatan turunnya Quran malam ke-17, padahal Quran mengatakan bukan malam ke-17, malam keberapa tadi? Malam apa tadi? Malam Lailatul, dan itu adanya di awal, tengah, atau akhir? Akhir. Memang benar turunnya Quran di Lailatul Qadar, tapi dari langit ke-7 enggak langsung ke dunia. Baru sampai kemana tadi? Langit pertama, tapi dari langit pertama ke dunia turunnya itu bertahap, dan pertama turun malam ke-17. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang suratnya ke-17 ayatnya, suratnya ke-17 ayatnya 78. Angkat suaranya, ikuti saya. Meskipun bacaan kita dan tajwid barangkali tidak seindah imam barusan, tapi kita cari berkahnya. Angkat suara ya, ikuti saya ya. Salim deh ya. Ya, salim. Ya Allah, semoga jadi anak yang soleh, jadi ulama kamu ya nak ya. Ya amin. Sampai mana tadi itu saya itu? Yuk, angkat suaranya yuk. Sama bapak dulu deh. Mana bapaknya? Yuk, bareng-bareng ya, angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, sekarang pandangan ke depan, tidak lihat handphone dulu ya. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Bapak putranya, bapak mohon maaf pak, bapak putranya yuk, sama bapak deh, khawatir ganggu ya, silakan. Sampai mana tadi itu? Sampai mana tadi? Yuk bareng-bareng ya. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Gimana? Matahari tergelincir itu adalah matahari terbit dari arah timur, berjalan ke arah mana? Barat, maka matahari tegak lurus lalu bergeser ke arah barat, maka itu menandakan masuknya zuhur. Jadi matahari tergelincir maksudnya adalah matahari tegak lurus dari arah mana tadi? Timur, kemudian matahari tegak lurus lalu bergeser sedikit ke arah barat, maka itu menandakan masuknya waktu apa? Zuhur. Ila ke sampai ghasaqil laili, gelapnya malam. Gelapnya malam ulama tafsir menyatakan adalah masuknya waktu sholat isya. Maka dirikanlah sholat zuhur sampai isya. Sama-sama yuk. Dirikanlah sholat apa tadi? Zuhur sampai sholat. Ada enggak sholat yang tidak disebut antara zuhur dan isya? Antara zuhur dan isya ada, yaitu sholat apa?
asar dan maghrib. Asar dan maghrib itu dikerjakan oleh Rasulullah. Dan di sini kaidah Quran ada kata ila. Ila itu sudah mewakili asar dan maghrib. Tapi tidak tertulis di sini kata asar dan maghrib, tapi tertulis dengan kata ila. Dan Nabi mengerjakan asar maghrib. Berarti kalau begitu, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu sholat zuhur, lalu sholat asar, lalu sholat maghrib, dan sholat apa? Isya. Sholat yang belum kesebut dari 5 waktu itu apa Bapak Ibu? Subuh. Tapi dalam Quran subuh itu bukan disebut subuh, disebut dengan kata fajar. Maka fajar itu adalah penyebutan lain dari kata apa? Subuh. Tapi dalam Quran 113 Allah menyebutnya bukan fajar dan subuh, tapi menyebutnya qul a'udzu birabbil falaq. Apa tadi? Falaq. Berarti penyebutan subuh atau pagi, ada yang menyebut di Quran fajar, ada yang menyebut di Quran subuh, ada yang menyebut di Quran apa tadi? Falaq. Berarti falaq atau fajar atau subuh itu disebut dengan sholat subuh. Sekarang ikuti saya bareng-bareng. Ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Lagi, inna qur'anal fajri. Tolong dijawab ke depan dulu semuanya. Ada berapa kata Quran di ayat ini? Ada berapa kata Quran di ayat ini? Saya ulangi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tolong jawab. 2. Dan setelah kata Quran ada kata apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Quran digabung, digandeng, disandingkan dengan kata fajar. Maka kalau begitu ada berapa kali? 2. Quranul fajar. Quranul fajar. Berarti Al-Quran digandeng dengan kata apa ini? Fajar. Maka dari situlah ulama banyak menyatakan Quran digandeng dengan kata fajar, maka waktu yang paling utama untuk baca Al-Quran adalah setelah subuh. Sama-sama. Quran digandeng dengan kata apa tadi? Fajar. Maka waktu yang paling utama untuk baca Quran adalah setelah subuh. Dan ketika sholat subuh, baiknya imam sholat bacaan Qurannya lebih dipanjangkan dengan ketimbang sholat-sholat yang lainnya. Bisa dipahami ya? Yuk sama-sama. Waktu yang paling utama untuk baca Quran adalah setelah subuh. Dan apa tadi itu? Imam sholat subuh baiknya baca Qurannya lebih diapakan? Dipanjangkan. Itulah maksud dari kata Qur'anul fajri. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang tanya, kapan waktu yang paling utama untuk baca Quran? Setelah sholat subuh. Tapi kalau saya boleh sarankan, setelah subuh zikir pagi. Setelah zikir pagi baca apa? Quran. Biar mengawali pagi, siang, sore, dan malam penuh dengan keberkahan. Karena diawali dengan bacaan apa tadi? Quran. Sekarang fokus dengan ucapan ini nih. Tapi ada beberapa surat atau ayat baiknya atau afdolnya dibaca malam. Saya ulangi. Tadi kan umumnya baca Quran baiknya kapan?
setelah subuh. Tapi ada beberapa ayat atau surat yang baiknya dibacanya malam. Malam itu dalam Islam mulainya maghrib sampai subuh, azan subuh. Sekarang nih sepertiga pertama sampai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 1 sepertiga kedua. Dan dari jam 1 sampai azan subuh sepertiga yang terakhir. Apa surat yang paling utama dibaca malam, Ustadz? Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Saya tulis dan saya tunjukkan ke Bapak biar menguatkan pembahasan kita. Nih, kelihatan nggak? Bapak sehat semuanya? Sini lihat nih, yang bawah nih, kelihatan nggak? Enggak, maksud saya tulisannya ada apa enggak? Ada. Ini waktu Isya ya? Belum. Ini apa nih? Jam berapa nih? Jam 7, cepat sekali, jam 7 lewat 4 ya. Teruskan lagi yuk. Nah, teruskan lagi yuk. Apa tadi nih? Paling utama baca apa? Paling utama bacanya di malam hari. Angkat suaranya ya. Man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin. Malam itu bahasa Arabnya lailah atau lail. Makanya ada wanita atau akhwat namanya bukan Lailah, Majnun. Lail, Nur Laila ya. Barang siapa yang baca Al-Quran suratnya Al-Waqiah setiap malam. Hafalin yuk. Barang siapa yang baca apa tadi? Al-Waqiah setiap malam. Al-Waqiah itu suratnya di nomor keberapa Ustadz? Nomornya 56. Setelah Ar-Rahman, sebelum Al-Hadid. 56 itu setelah 55, sebelum 57. Bener gak? Setelah surat apa tadi? Sebelum surat apa? Nah, bacanya baiknya malam. Apa fadilahnya baca Al-Waqiah malam hari? Allah dan Rasulnya janji. Saya tanya nih, Allah ingkar janji nggak? Ya. Nabi Muhammad ingkar janji nggak? Ya. Ustadz, ada nggak yang jadwal gilirannya tiba-tiba dia nggak datang? Yang mana dia orangnya? Ya, berarti kalau begitu Allah dan Rasulnya kalau janji pasti ditepati. Rasul mengatakan lam yaftakir, orang yang suka baca Al-Waqiah setiap malam, maka Allah jauhkan dirinya dari kemiskinan. Miskin itu ada dua Bapak Ibu, miskin harta juga miskin hati. Berapa banyak orang yang uangnya kok cukup bahkan berlebihan, hatinya tidak pernah menemukan sisi kepuasan. Maka solusi yang terbaik dari kepuasan qanaah syukur, amalin setiap malam surat apa tadi? Al-Waqiah. Rezekinya nambah, hati tenang. Sama-sama, rezekinya hati tenang. Pilih mana Pak? Kaya tidak tenang, miskin tenang. Kaya tidak tenang, miskin tenang. Pilih yang mana? Semoga yang di depan saya hidupnya kaya juga tenang. Amalin tuh, apa namanya tuh? Al-Waqiah. Sini nih, ke saya dulu nih. Pandangannya fokus dulu ya. Ada tamu dari BSD ke rumah saya di Cipete. Dia sholat sunnah
dari setelah Isya sampai azan subuh, kurang lebih 8 jam. Dia kerjakan setiap 2 rakaat salam, dan dia tulis jumlahnya 250 rakaat. Allah, jangan kerjain ya, Nabi nggak menyukai. Ya, ternyata tamu saya yang pernah mengerjakan sholat sunnah begadang nggak tidur dari habis Isya sampai azan subuh, kalau hitungannya sekarang berarti mulai jam 8 malam sampai setengah 5, berarti kurang lebih 8 jaman. Jangan dikerjakan, karena itu pernah diperbuat oleh sahabat Nabi. Tidak tidur begadang sholat sunnah, tiap hari puasa sunnah, dan yang ketiga yaitu tidak menikah seumur hidup. 3 ini tidak disukai oleh siapa tadi? Nabi. Tadi berapa rakaat jumlahnya Pak? 250 rakaat. Ada enggak ibadah yang nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 250 rakaat? Ikuti saya. Nih, beda lagi. Tuh, kelihatan enggak? Enggak. Tulisannya ada ya? Kelihatan Pak? Hadisnya riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 6468. Angkat suaranya. Man qara'a bimi'atin ayatin fi lailatin, barang siapa dalam semalam membaca 100 ayat. Sama-sama. Barang siapa dalam membaca 100 ayat Pak. Semalaman kita baca 100 ayat. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Kutibalahu kunutul lailah, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Gara-gara kita baca surat Al-Quran berapa ayat tadi? Maka nanti nih Bapak baca 100 ayat Pak, itu sama dengan tamu saya yang sholat sunnah berapa rakaat tadi? 250 rakaat. Sekarang tolong jawab, pandangan ke depan dulu, tidak lihat handphone. Tolong jawab, surat Al-Waqiah itu jumlahnya ada berapa ayat? 100 ayat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Bapak yang pakai sarung, pakai peci, semoga berkah selalu ya Pak ya. Al-Waqiah Pak, Al-Waqiah, jumlah surat Al-Waqiah ayatnya berapa? Subhanallah. Jamaah masjid Kubah, semoga yang benar panjang umur, sehat, tambah rezeki. Udah, jangan pada saling ngelihat plafon. Sini semuanya. Jumlah surat Al-Waqiah 96. Ya Allah, Bapak yang jawab sambil menyender. Berapa tadi? Kalau ada yang tanya berapa jumlah surat Al-Waqiah, sama-sama 96. Hafalin. Berapa jumlah surat Al-Waqiah? Sementara Nabi menyuruh di sini 100, sisa berapa? 4. Benar apa enggak? Coba pandangan fokus ke depan yuk. Surat Al-Waqiah jumlahnya 96. Sementara Nabi menyuruhnya dalam semalaman 100 ayat. Sisanya, kurangnya. Gimana cara melunasi, menutupi kekurangannya biar sampai 100 ayat? Barusan kita sholat maghrib 3 rakaat. Nanti sholat isya 4 rakaat. Dan setiap rakaat wajib baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7. Sholat maghrib sama isya 7, maka 7 kali 7, maka 96 tambah 49. Hitung Bapak berapa? Ntar dulu saya ngitung.
Berapa tadi tuh? 96 tambah berapa tadi? 49. 145 sudah melebihi kuota, sudah melebihi batas syaratnya. Berarti kalau begitu besok hanya dengan membaca surat di malam hari tambah maghrib dan isya kita sholat, karena Nabi mengatakan 100 ayat ini umum, baik ketika sholat maupun di luar. Maka kalau begitu bapak tanpa sadari dan ibu kita semua pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Masya Allah. Pertama, baca waqiah, jauh dari miskin. Kedua, al-waqiah tambah fatihah di maghrib dan isya, sholat sunnah seperti pahalanya sholat sunnah sepanjang malam. Masya Allah. Kalau saya boleh menyarankan bacanya setelah sholat apa ini sekarang? Maghrib menjelang isya. Apa tadi? Setelah sholat apa? Maghrib menjelang apa? Saya tanya deh, ada nggak di masjid ini bapak atau ibu setelah maghrib nggak pulang sampai isya? Oh banyak, jujur pak, banyak. Tapi nggak ngerokok dan ngopi di teras. Ada nggak yang nunggu isya sambil ngopi, merokok? Ada nggak begitu? Di daerah mana masjidnya? Sekarang pandangan ke tangan saya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u lahu bihi darajat. Ke depan dulu. Ada 3 amal ibadah yang kalau dikerjakan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Sama-sama. Ada, sama-sama dong. Ada 3 amal ibadah kalau dikerjakan menghapuskan apa? Dosa-dosa, juga mengangkat apa? Masya Allah. Kerjakan 3 ini, dosa berguguran, derajat diangkat. Apa Ustadz? Yang pertama, al-wudu'u alal makari. Kita berwudu di saat kita tidak menyenangkan. Ulangi. Di saat kita berangkat liburan ke puncak pas, ternyata macet sampai di puncak pas Masjid At-Ta'awun jam 10 malam. Kita belum sholat isya, maka kita sholat isya di masjid itu. Kita ke toilet, kita ke tempat wudhu, kita buka keran wudhunya Masjid Ta'awun puncak, keluarlah air, kita berwudhu. Terasa paksakan diri kita meskipun gak nyaman, maka itu sebenarnya penghapus dan pengangkat derajat. Sisa berapa nih sekarang? Sisa berapa? 2. Tadi Nabi mengatakan berapa? 3. Ini 3 jangan difoto, dimasukin flyer. Ya, nggak ada politik di sini. Tapi saya berharap semoga Allah berikan kita pemimpin yang amanah dan adil. Sekarang yang berapa nih? Kok 3? Bapak salah 2 kali Pak, diruqyah nanti nih. Pak siapa namanya? Pak siapa namanya Pak? Pak Dani, Mardani. Semoga berangkat haji Pak. Amin. Sekarang yang berapa nih? 2. Pertama wudhu di saat nggak nyaman. Sekarang yang kedua, amalan penghapus dan pengangkat. Yang kedua yaitu kasratul khuta ilal masajid. Kakinya melangkah menuju. Maka bapak dari rumah ke sini, baik zahiban pergi, warojian maupun pulang, tanpa kita sadari dosa-dosa dan derajat-derajat diangkat. Makanya yang paling besar nilai pahalanya ke masjid, yang paling jauh. Maka malam ini yang paling jauh adalah siapa?
Saya nggak bawa mobil, saya bawa motor. Masya Allah, kalau bawa mobil Pak bisa sejam setengah. Bawa motor tadi saya lihat pakai Google Map 45 menit dari Cipete ke sini. Bawanya santai dan semoga ya itu menghapuskan dan mengangkat. Pak Dani tinggal di mana? Meruya. Dia bukan tinggal di sini Pak. Masya Allah. Berarti biar langkahnya, biar bumi yang diinjak banyak saksinya, makanya ntar dia pulang dan pergi baiknya beda jalan. Tadi lewat mana? Lewat mana tadi? Ntar pulangnya lewat mana? Celeduk. Gitu ya. Sisa berapa nih? Satu lagi. Wudhu di saat enggak nyaman, kakinya sering. Yang ketiga, penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat adalah, ikuti saya, intizarus sholati. Bareng-bareng dong. Ba'das sholati. Angkat suaranya, ikuti saya. Nungguin sholat setelah sholat. Ntar, jangan nungguin, itu bahasa Cipete. Menunggu sholat setelah sholat. Apa tadi? Maka bapak dan ibu nunggu sholat setelah mengerjakan sholat tanpa disadari menghapuskan dan mengangkat, maka yaitu nunggu sholat apa nih ntar? Setelah sholat apa? Maka bapak semua dan ibu termasuk saya aminkan insya Allah. Maka insya Allah tanpa disadari sekarang menghapuskan dan mengangkat derajat Allah. Makanya bersyukurlah orang yang setelah maghrib nggak pulang sampai azan isya. Maka bapak, ini pekerjaan ini perbuatan amal soleh yang luar biasa nilai pahalanya. Menghapuskan apa tadi? Dosa dan mengangkat apa? Derajat. Lagi nungguin isya baca waqiah, tiba-tiba kelak mati. Di mana meninggalnya? Maka meninggalnya orang menunggu isya setelah maghrib di masjid, namanya dalam Islam meninggalnya disebut sini ribatun. Ro, baknya panjang, to, ribatun. Apa itu ribatun Ustadz? Ribat adalah dianya di kuburan, tapi pahala ibadah menunggu sholat isya akan terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Mau nggak besok meninggal? Tolong jawab dong. Besok mati Pak, tapi di masjid habis maghrib. Pak Dani mau nggak? Mau? Jarang-jarang jamaah bilang mau. Masya Allah. Apa tadi meninggalnya? Apa tadi namanya? Apa tadi meninggalnya namanya? Ribatun. Apa tadi? Ribatun. Ya Allah Pak, diamalkan ya. Saya ulangi nih. Coba ke tangan saya dulu. Yang pertama, habis maghrib sampai isya enggak pulang, menghapuskan, mengangkat. Yang kedua, setelah itu diisi menunggu isya dengan bacaan surat, menjauhkan kemiskinan. 3, al-waqiah ditambah maghrib dan isya baca fatihah, pahala seperti sholat sunnah. Yang tamu saya pernah mencoba, Masya Allah, luar biasa. Dan yang keempat, dia lagi nunggu isya setelah maghrib baca Quran di masjid, meninggal, maka meninggalnya disebut dalam Islam, maka dianya di kuburan pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Allah, semoga ya kita bisa menikmati indahnya ibadah menjelang apa tadi ini?
Ramadan. Masya Allah. Ada lagi nggak Ustadz amalan di malam hari? Selain itu, sebelum bahas itu Pak, tadi tamu saya mencoba dari setelah Isya sampai azan subuh bisa digantikan dengan baca Quran berapa ayat? Yang kedua, amalan yang bisa meraih pahala seperti sholat sunnah sepanjang malam adalah innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang qiyamul lail atau sholat sunnah tarawihnya sama imam, bareng-bareng yuk. Barang siapa yang sholat qiyamul lailnya atau tarawihnya sama sampai imam selesai, sama imam sampai imam selesai, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang. Makanya besok nanti masuk Ramadan usahakan tarawihnya di mana nih? Sama siapa? Sampai apa? Kalau imamnya sampai witir, ikuti witir. Nanti bangun tahajud lagi, tapi jangan tutup lagi dengan apa? Biar nyari fadilah rokaat sama imam sampai selesai. Di sini tarawihnya berapa rokaat? Enggak ada 11 tarawih, 8. Witirnya 3. Kultumnya setelah Isya apa setelah tarawih? Kultumnya ada? Ada? Enggak ada. Nah, nanti tarawih sama witirnya sama apa? Sama siapa tadi? Imam sampai apa? Sini semuanya. Di Cepete, di mana nih? Umumnya tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3. Jadi berapa? Nah, berapa tadi tarawihnya tadi? 20. Imam baru sampai 8 rakaat, makmumnya udah banyak yang pulang. Makanya setelah 8 rakaat tarawih, hampir setengah masjid ditinggal sama jamaahnya. Bisa dipahami nggak? Ya, imamnya berapa rakaat tadi? Jamaah sudah pada apa? Pulang. Daerah mana nih? Tolong jawab. Tarawihnya sah apa enggak? Jawab dong. Sah. Tapi teruskan. Ya, tapi apa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Tarawihnya sah, tapi tidak dapat pahala sholat sunnah sepanjang malam atau 250 rakaat. Makanya pesan saya, ibadah harus sabar. Ulangi. Kurang keras biar masuk ke hafalan kita. Lagi mau ke masjid gerimis hujan, sabar. Lagi sholat sunnah taraweh, imamnya bacaannya panjang, harus apa? Lagi taraweh, imam lagi qiyamul lail, imamnya baca Quran lupa, makmumnya sabar. Ibadah itu harus apa tadi? Sabar. Ya Allah, semoga ya kita semuanya bisa meraih sholat sunnah apa tadi? Sepanjang malam. Masya Allah, berkah selalu Bapak. Kedua, amalan sunnah di malam hari yaitu apa? Ikuti saya. Man qara'a bil ayataini min akhiri
Suratil Baqarah. Pandangan ke depan dulu. Nabi bersabda, barang siapa yang baca Quran 2 ayat terakhir suratnya Al-Baqarah. Sama-sama. Barang siapa yang baca Quran terakhir surat apa? Al-Baqarah. Kapan bacanya? Fi lailah. Apa? Di malam hari. Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ayatnya 285 dan 286. Sama-sama yuk. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sama-sama yuk. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Angkat suaranya yuk. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Yang bawah sekarang, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Angkat suaranya yuk. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Kapan bacanya? Malam. Apa keutamaannya? Sama-sama ikuti saya. Kafatahu, bukan kapa, fa. Kafatahu, maka orang yang baca Al-Quran 2 ayat terakhir suratnya Al-Baqarah, maka dirinya Allah cukupi dan juga Allah lindungi. Maka amalan perlindungan dari kejahatan malam 2 ayat terakhir surat. Saya tanya, sihir, teluh, santet umumnya menimpa seseorang kapan? Malam. Ini bentengannya. Bisa dipahami nggak? 2 ayat pertama apa tadi? Surat apa? Oh, Al-Baqarah sih yang pertama di awal tadi. Pada nih, pertama apa? Al-Waqiah. Berapa ayat? Yang kedua? Al-Baqarah semuanya dari 1 sampai 286. 2 ayat nih. Al-Baqarah, suratnya Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Baqarah yang kedua, surat Al-Baqarah ayatnya berapa tadi? 286. Masya Allah. Besok habis maghrib baca Al-Waqiah, tambah lagi 2 ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah. Saya tanya, baca ini udah masuk Isya apa masih ada waktu? Masih ada waktu. Kalau mau ditambah lagi kapan Ustadz? Bacanya apa Ustadz? Hadisnya Ibnu Hibban, man qara'a Yasin, masuk Isya. Cukup ya? Entah kapan terusin lagi, nggak enak, sudah masuk Isya. Insya Allah kita teruskan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa mengamalkan surat-surat yang tadi, dan semoga kita bisa menyempatkan diri kita setelah Isya menghabiskan waktu ibadah di mana? Setelah maghrib menghabiskan waktu ibadah di mana? Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.